Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba sebelum 6. Utusan itu sedikit terdiam sejenak. Mata hijaunya menyapu mereka berenam. Selain orang tua Hu dan orang tua berjubah hitam, hati semua orang gemetar dan mereka menundukkan kepala. Ada 2 kultivator formasi jiwa di sini. Cahaya menghilang, mengungkapkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang dengan pria tua Hu menurunkan kepalanya, pipinya masih berubah sedikit merah. Pria ini adalah orang yang paling tampan yang pernah dia temui. Kemana kalian pergi? Suara pemuda itu tenang, tapi itu tidak menyembunyikan aura merendahkan. Pria tua itu segera bisa mengatakan bahwa kultivasi pria muda ini berada di puncak tahap awal formasi jiwa. Dia mencibir dalam hatinya tetapi tidak mengungkapkan apapun di permukaan saat dia berkata, kita akan pergi ke makam abadi. Tatapan pemuda itu mendarat pada wanita dengan kerudung putih dan dia berkata, ambil dari cadar kamu. Pria tua dengan jubah hitam melangkah maju dan berkata, Tuan utusan, Nona aku mendapat perintah dari kepala rumah bahwa ia tidak dapat dengan mudah mengungkapkan wajahnya. Aku harap tuan pesan itu bisa mengerti. Tatapan pemuda itu menyala. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang menjauh. 6 dari mereka merenung sejenak. Mata lelaki tua Hu menyala dan kemudian dia mengikuti pemuda itu. Dia ingin melihat mengapa utusan Suzaku ini datang kepada Chu. Setelah dia pindah, Qiu Siping, Su Luo, dan wanita itu dengan cepat mengikuti. Wanita berkerudung putih itu memandang lelaki tua itu, mengepalkan giginya, dan mengikuti mereka. Pria tua itu menghela napas dan mengikutinya. Semua orang mengikuti pria muda itu, tetapi dari kejauhan. Mereka melihatnya terbang ke utara. Sepertinya tujuannya juga adalah makam abadi. Orang tua Hu diam-diam berpikir, mungkinkah semacam harta muncul di makam abadi? Tapi sama seperti pemikiran itu melintas di kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pria muda itu tampaknya telah bertemu semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang tua Hu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan menatap pemuda itu. Pria muda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu tiba-tiba dia merasakan tekanan yang menakutkan, jadi ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mundur. Orang tua Hu penasaran. Dia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang datang dari orang itu. Itu tampak seperti tubuh mumi. Pria muda itu mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa masuk lebih dari 5 km ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan pada akhirnya dia menggenggam tangannya dan berkata, aku Feng Yushan dari Suzaku. Aku ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu. Cheng Niu. Mata orang tua Hu menjadi serius. Dia kaget. Matanya tanpa sadar mendarat di tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan bahwa dia terkejut. Nama Cheng Niu menjadi sangat terkenal di Laut Setan. Kisah-kisah tentang Cheng Niu hampir tidak pernah berakhir. Ada desas-desus bahwa dia diam-diam dilatih oleh Suzaku dan akan menjadi orang yang mewarisi gelar Suzaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Suzaku tidak akan menanggapi dengan gaya sombong mereka yang biasa setelah dia mengambil lengan dari Red Butterfly? Ada juga desas-desus bahwa dia adalah seorang murid dari beberapa kekuatan rahasia dan bahwa bakatnya jauh melampaui kupu-kupu merah. Rumor itu juga menyatakan bahwa dalam kekuatan rahasia ini, ada banyak kultivator yang jauh lebih kuat daripada Cheng Niu, itulah sebabnya Suzaku tidak berani bergerak melawannya. Selain itu, ada beberapa rumor yang bahkan lebih konyol. Mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan belum berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, membuatnya lebih berharga bagi Suzaku daripada Red Butterfly. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu. Mata wanita berkerudung putih menyala dan napasnya menjadi kasar. Dia berpikir bahwa jika Cheng Niu akan membantunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria tua di sampingnya mengungkapkan sedikit rasa hormat di matanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Cheng Niu yang terkenal akan ada di sini. Qiu Siping menarik napas dalam-dalam. Tidak heran seorang kurir dari Suzaku akan mendatangi Chu. Su Luo menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wanita cantik itu dengan lembut berkata, aku ingin tahu hubungan apa yang dimiliki Cheng Niu ini dengan Chu. Saat dia mengatakan ini, pria tua Hu merenung sebentar dan kemudian berkata, batalkan pesanan untuk mengirim seseorang ke Cloud Sky Sect. Su Luo kaget, tapi dia dengan cepat setuju. Pria muda itu menunggu sebentar. Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, rekan kultivator Cheng, aku di sini bukan tentang kamu yang melukai kupu-kupu merah tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Aku harap kamu bisa keluar untuk menemui aku. Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Mata lelaki tua Hu menyala dan dia melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada respons dari lembah. Feng Yushan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia menunjukkan rasa hormat kemanapun dia pergi. Bahkan negara-negara kultivasi peringkat 5 tidak berani mundur seperti ini.
Mata Feng Yushan menjadi suram dan dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kita hanya untuk menyesal nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang menggenggam pemuda itu. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tangan. Dahi Feng Yushan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi rasa takut. "Aku utusan Suzaku. Cheng Niu, jangan gegabah. Aku hanya di sini untuk menyampaikan surat tantangan." Suara tenang datang dari dalam lembah. "Kencannya." Feng Yushan dengan cepat berkata, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga barat. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Meskipun suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yushan tidak ragu untuk menjawab. "Aku benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Tuan Red Butterfly pasti sudah datang mencari kamu. Lokasi kamu juga diturunkan oleh mereka." Saat ini, ekspresi orang tua Hu menjadi aneh. Dia merasa seperti terbiasa dengan suara ini. Dia berbalik dan menatap Qiu Siping untuk melihat bahwa Qiu Siping tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin datang dari lembah. "Aku tidak punya waktu." Tangan yang tak terlihat di sekitar Feng Yushan menghilang, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Sekarang dia akhirnya mengerti teror Cheng Niu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Niu hanya bisa mengambil lengan kakak magang senior Red Butterfly karena dia menggunakan beberapa trik. Sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Respons Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzakulah kau bertarung dengan Red Butterfly." Mereka jarang mengirim pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirim 3. Pertama kali adalah merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah untuk menghentikan orang mengejar kamu. Ketiga kalinya ketika mereka memberitahu lokasi kamu dan memerintahkan kamu untuk bertarung dengan Red Butterfly. Aku percaya bahwa kamu akan menerima manfaat besar jika kamu menang. Lagi pula, dari 3 pesan, 2 diantaranya terkait dengan kamu." Suara Wang Lin datang dari dalam lembah. "Katakan pada Red Butterfly bahwa bahkan jika dia ingin bertarung, itu harus dalam 10 tahun. Feng Yushan merenung sebentar, mengeluarkan senyum masam, dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam sinar cahaya. "Teman lama di lembah, silakan masuk." Dengan itu, domain Yoi menghilang. Orang tua Hu tertawa dan berjalan ke lembah. Di belakangnya, wanita berkerudung putih dan pelayannya mengikuti. Qiu Siping ragu-ragu sebentar sebelum dengan cepat mengikuti Suluo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi bergerak ketika mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengelilinginya dalam kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Yi muncul di depan mereka mengenakan jubah putih. Segala sesuatu yang mendarat di tubuhnya selama kultivasi telah menghilang. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga muncul. "Silakan duduk." Wang Lin duduk, melambaikan tangannya, dan satu set teh muncul di atas meja. Orang tua Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya. Wanita cantik itu dengan cepat menyapa Wang Lin, berjalan, dan menuangkan teh untuk semua orang. Wang Lin menatap pria tua berjubah hitam di sebelah wanita berkerudung putih dan tersenyum. "Rekan kultivator, silakan duduk." Orang tua itu menatap Wang Lin. Dia menyadari bahwa ini adalah orang yang sama dari dulu. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya saat dia duduk. Yang lain juga duduk. Orang tua Hu memandang Wang Lin dan tersenyum pahit. "Aku tidak tahu apakah aku harus memanggil kamu sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng." Wang Lin mengambil cangkir, menyesap dan tersenyum. "Nama adalah apa yang kita sebut satu sama lain. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu." Wanita berkerudung putih masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Cheng Niu yang terkenal adalah orang ini. Wang Lin memandangi wanita itu dan berkata, "Wanita masih secantik sebelumnya. Aku percaya bahwa kamu sedang menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayahmu karena kamu bersama sesama kultivator Hu?" Wanita berkerudung putih berbisik, saat itu, gadis kecil ini tidak tahu identitas seniornya. "Aku harap senior memaafkan kekasaran aku. Nama Cheng Niu sangat terkenal di seluruh Suzaku. Bahkan orang tua Hu terkejut dengan hal itu, apalagi dia." Wang Lin meletakkan cangkirnya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah Qiu Siping dan berkata, "Kakak Qiu, jika kamu menyerahkan segalanya dan tinggal sendirian, kamu memiliki kesempatan untuk memahami cara-cara surga." Qiu Siping tersenyum masam. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menjaga fakta bahwa dia sekarang mengikuti orang tua Hu dari Wang Lin. Dia berkata, mencapai tahap formasi jiwa, sulit. Orang tua Hu mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Dia kaget dengan rasanya.
Rekan kultivator Wang, teh ini. Wang Lin tersenyum. Teh ini bukan dari Suzaku tetapi dari planet kultivasi lain. Aku tidak sengaja mendapatkan ini selama perjalanan aku ke alam surga bertahun-tahun yang lalu. Orang tua Hu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum berkata, rumor mengatakan bahwa ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, kamu mengambil lengan dari kupu-kupu merah. Apakah saudara Wang dapat memperoleh energi spiritual celestial? Cara dia merujuk Wang Lin secara tidak sadar berubah. Wang Lin menatap orang tua Hu dan berkata, aku telah memperoleh beberapa. Mata orang tua Hu menyala. Dia memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, aku bersedia membayar harga berapapun untuk energi spiritual surgawi. Aku berharap sesama kultivator Wang bersedia untuk menjual beberapa. Wang Lin samar-samar tersenyum. Masalah ini tidak mendesak. Kita bisa menunggu sampai saatnya untuk terobosan ke tahap transformasi jiwa. Aku bertanya-tanya, untuk apa sesama kultivator Hu pergi ke makam abadi? Orang tua Hu diam-diam berpikir bahwa meskipun Wang Lin tidak berkultivasi lama, dia adalah rubah tua yang dengan mudah dapat mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar Wang Lin, dia tertawa dan berkata, itu benar. Kemudian ketika orang tua ini akan mencapai tahap transformasi jiwa, aku harus datang dan meminta kamu untuk beberapa. Adapun makam immortal, kamu harus meminta sesama kultivator Zixin untuk menjelaskan. Wanita berkerudung putih menatap Wang Lin dan berkata, senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi. Junior punya peta yang bisa menuntun kita ke sana. Wang Lin dengan tenang menyesap teh. Wanita yang datang bersama orang tua Hu dengan patuh menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Dia sesekali akan melirik Wang Lin. Setelah Qiu Siping mendengar pohon reinkarnasi, matanya dipenuhi dengan keinginan. Suluo menunjukkan tampilan yang sama. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali setelah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Reaksinya persis seperti pria tua Hu. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Wang Lin sangat nakal, jadi dia tidak bisa melihat sama sekali. Itu tampak seperti selain dari kekuatan, kecerdikan seorang pembentuk jiwa formasi jauh di atas seorang kultivator Naschen Soul. Orang tua Hu memandang ke arah Wang Lin dan menemukan bahwa tidak ada perubahan pada ekspresi Wang Lin. Sekarang dia bahkan lebih percaya pada rumor tentang Cheng Niu. Duduk di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator untuk mengalami siklus hidup tambahan. Ini sangat baik untuk kultivator formasi jiwa karena memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang domain mereka. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak tergoda. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat perubahan apapun dalam ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia memandang ke arah orang tua Hu dan berkata, konyol. Wilayah seorang kultivator formasi jiwa adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Pohon reinkarnasi ini mungkin memiliki beberapa efek pada puncak tahap akhir kultivator jiwa baru lahir atau kultivator jiwa tahap awal yang kultivasinya belum stabil. Aku percaya lelaki tua Hu memiliki tujuan lain untuk perjalanan ini. Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia melihat ke arah pria tua berjubah hitam itu untuk melihat bahwa dia juga mengerutkan kening. Orang tua Hu tertawa. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia berkata, saudara Wang benar-benar berpengetahuan. Aku terkesan. Kamu memang benar. Wanita berkerudung putih itu mengerutkan kening dan memandang ke arah orang tua Hu. Orang tua Hu tertawa. Rekan kultivator Zixin, jangan salahkan aku. Jika itu hanya untuk pohon reinkarnasi, aku tidak akan mengikuti kamu ke makam abadi. Apa yang aku inginkan adalah buah reinkarnasi. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, tanpa saudara Wang, aku hanya 30% percaya diri untuk berhasil, tetapi jika saudara Wang datang, aku akan menjadi percaya diri 60%. Buah reinkarnasi. Meskipun ekspresi Wang Lin tetap normal, hatinya tergerak. Ketika dia mendengar tentang pohon reinkarnasi, pikiran Wang Lin mulai bekerja. Kemudian, ketika dia mendengar kata-kata buah reinkarnasi, dia bahkan lebih yakin. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, apakah ini buah yang seukuran kepalan tangan dan berubah warna setiap 2 jam? Pria tua, mata Hu menyala. Dia menatap Wang Lin lama-lama dan kemudian berkata, Brother Wang benar-benar sangat berpengetahuan. Itulah cara mengidentifikasi buah. Bagi kami para kultivator formasi jiwa, ini adalah harta yang luar biasa. Jika dimakan pada tahap akhir formasi jiwa, itu akan meningkatkan kesempatan seseorang mencapai tahap transformasi jiwa sebesar 30%. Aku hanya melihatnya dalam beberapa teks lama. Wang Lin merenung sebentar. Dari ingatan dewa kuno, ada beberapa buah yang sangat baik untuk dewa muda kuno. Karena tubuh para dewa kuno, sebagian besar buah tidak berguna. Bahkan buah surgawi hanya bisa meningkatkan energi spiritual mereka sedikit. Hanya segelintir buah roh yang dapat memiliki efek. Meskipun mereka tidak akan meningkatkan level kultivasi mereka, jika mereka mengoleskan salah satu buah itu ke seluruh tubuh mereka, itu akan memperkuat fondasi mereka. Ini disebut pembersihan tubuh di antara para dewa kuno.
Biasanya, dewa kuno dewasa menemukan buah dan membersihkan tubuh bayi dewa kuno sebelum mereka melemparkannya ke inti sebuah planet. Dewa kuno yang telah melalui pembersihan tubuh memiliki meridian mereka. Benar-benar tersembunyi di dalam tubuh mereka. Akibatnya, kecepatan di mana dewa kuno menyerap energi spiritual meningkat sangat. Meridian hanya muncul kembali ketika dewa kuno mencapai dewasa, dan pada saat itu, tingkat di mana mereka menyerap energi spiritual sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada zaman kuno, setiap dewa kuno diburu oleh setiap makhluk hidup karena dimanapun ada dewa kuno, tidak akan ada energi spiritual untuk orang lain. Namun, sebagian besar hal yang mencoba membunuh dewa kuno akhirnya mati sendiri. Hanya setelah melalui pembersihan tubuh asli Wang Lin dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Wang Lin merenung sebentar sebelum berkata, makam abadi. Orang tua Hu berkata, makam abadi ini sangat berbahaya. Lagi pula, ada kekuatan di sana yang bahkan Suzaku takut. Namun, selama kita tidak masuk terlalu dalam, maka seharusnya tidak ada terlalu banyak orang biadab yang kuat. Wang Lin tidak tahu banyak tentang makam abadi. Dia hanya tahu dari peta bahwa makam immortal sangat besar dan dibandingkan dengan permukaannya, bagian bawah tanah bahkan lebih besar. Tidak ada orang selain Suzaku yang tahu persis berapa banyak lapisan yang dimiliki makam immortal. Saudara Wang harus tahu bahwa orang-orang liar ini adalah penduduk asli planet ini. Ketika Suzaku menjadi negara kultivasi peringkat 6, mereka dikaruniai planet ini oleh aliansi kultivasi. Mereka kemudian berperang besar dengan orang-orang liar. Planet yang semula semarak ini dirusak selama perang dan kini telah berubah menjadi planet yang setengah terbuang. Semua ini disebabkan oleh orang-orang liar. Selama perang ini, 90% orang liar itu terbunuh. Para korban kemudian melarikan diri ke makam abadi. Setiap 100 tahun, Suzaku mengirim para kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh mereka, tetapi mereka masih tidak bisa memusnahkan mereka semua. Pohon reinkarnasi tumbuh di bawah tanah dan dianggap suci oleh orang-orang liar. Namun, ada total 9 reinkarnasi pohon yang memberi kita kesempatan. Adapun buah reinkarnasi, selama kita dapat menemukan pohon, aku punya metode rahasia untuk ditanggungnya buah dalam waktu 3 jam. Wang Lin merenung sebentar. Dia melihat ke arah wanita berkerudung putih dan bertanya, mengapa ayahmu pergi ke makam abadi, P? Wang Lin tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia merenung sebentar sebelum berkata kepada orang tua Hu, aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Orang tua Hu mengangguk. Tidak masalah. Makam abadi memang berbahaya. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan juga. Bagaimana dengan ini, kami akan menunggumu di luar Immortal Graveyard selama 1 bulan. Jika kamu tidak datang, kami akan pergi sendiri. Wang Lin mengangguk. Orang tua Hu berdiri dan tersenyum. Lalu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan pergi. Qiu Siping dan teman-temannya dengan cepat berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita berkerudung putih berdiri, ragu-ragu, dan berbisik, Zixin berharap untuk melihat senior di sana. Dia kemudian terbang dan pergi. Orang tua di belakangnya menggenggam tangannya dan mengikutinya. Setelah mereka berenam pergi, Wang Lin mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Matanya berbinar-binar. Buah reinkarnasi sangat berguna untuk tubuh asli. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asli akan meningkat banyak. Dia merenung sebentar sebelum menampar tasnya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah dihancurkan, hanya menyisakan 3, sehingga kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berumur 100 tahun untuk membuat yang baru. Setelah menyingkirkan ukiran kayu, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengeluarkan lengan. Lengan ini tetap dalam kondisi baik. Bahkan ada lapisan tipis es yang menutupi itu, melepaskan aura dingin. Suzaku tidak bertindak untuk membantu Red Butterfly tetapi mengirim surat tantangan ini sebagai gantinya. Itu memang aneh. Wang Lin merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan mengapa. Sepertinya pertempuran dengan Red Butterfly tidak bisa dihindari, tetapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah kursi batu melayang dan mendarat di depannya. Kursi itu sepertinya akan mencair, tetapi berubah menjadi sebuah baskom. Wang Lin meletakkan lengan Red Butterfly di dalamnya, lalu ia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengan dan cahaya hitam memasuki lengan. Selanjutnya, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang-barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir. Mereka mengandung racun dari binatang roh. Dia membuka botol dan menuangkan isinya. Merah, cairan seperti darah keluar dan menyatu dengan lengan. Lalu mata Wang Lin berbinar. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu dengan cepat mengambil bentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak sampai 99 lebih dari mereka memasuki lengan satu persatu. Warna lengan tiba-tiba berubah dari salju putih menjadi hitam dan merah.
Itu tampak menakutkan dan sekarang ada juga bau busuk darinya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom berubah menjadi wadah. Lengan itu sekarang disegel di dalamnya. Pada saat ini, di lokasi di Suzaku yang tampak seperti lukisan, kupu-kupu merah sedang berkultivasi di atas teratai. Area dikelilingi oleh air biru jernih dan hijau lezat. Bahkan ada binatang buas di dekat sini. Di dalam air ada beberapa karper dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah mendapatkan kecerdasan. Red Butterfly mengenakan jubah merah, hanya lengan baju untuk lengan kanannya yang kosong. Duduk di lotus yang menghadapnya adalah seorang yang sangat tampan, tengah pria yang sudah beranjak tua. Dia menatap Red Butterfly dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Kakak junior magang Red Butterfly, aku telah memberimu semangat Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa kamu tidak menggunakannya?" Red Butterfly membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan baju aku yang kosong, keinginan aku untuk membunuh Cheng Niu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak magang senior, jangan mencoba mengubah pikiranku." Cheng Niu. Sedikit niat membunuh melintas di mata pria paruh baya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Dao aku, namun, karena dia mengambil lenganku, bukan hanya hatiku Dao tidak hancur, sekarang bahkan lebih lengkap. Aku senang Gunung Suzaku ingin dia bertarung denganku. Red Butterfly mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. HMPH, kalau bukan karena Gunung Suzaku, aku pasti sudah pergi keluar dan menangkap Cheng Niu untuk adik magang junior untuk dibunuh. Mata pria parubaya itu berbinar. Red Butterfly akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah garis hitam dengan sepotong merah di dalamnya muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri Red Butterfly dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah waktu yang lama, garis hitam surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu sedang mencoba melukaiku dengan mempersempit lenganku yang hilang. Tangan kiri Red Butterfly membentuk beberapa segel dan mengirim mereka ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk kembali. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Kakak magang junior, aku akan membunuh Cheng Niu bahkan jika itu bertentangan dengan perintah Gunung Suzaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum aku dengan membuat aku pergi ke kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sakit ketika ia berbalik untuk pergi. Red Butterfly berbisik, "Kakak magang senior, jika ada yang akan membunuh Cheng Niu, itu akan menjadi aku." Gunung Suzaku mengirim 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika kamu membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Ekspresi pria parubaya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. "Aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan mengirimkan beberapa kultivator dari negara-negara kultivasi peringkat bawah itu. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak bisa melakukan apapun kepada aku." Red Butterfly tidak menanggapi. Dia memejamkan mata untuk memusatkan perhatiannya pada penyegelan di garis hitam yang telah menginvasi dirinya. Di sebelah timur Suzaku, ada gunung berbentuk seperti burung. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Segala sesuatu yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di kaki gunung untuk sementara waktu sebelum menaiki tangga. Di luar istana di tengah gunung, pria muda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Murid Feng Yushan mencari audiensi dengan Elder." Setelah waktu yang lama, sebuah suara keluar dari istana. "Apa itu?" Murid diperintahkan oleh Maun Suzaku mengirim surat tantangan ke Cheng Niu. Namun, Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya sampai 10 tahun. Feng Yushan tidak berani berbohong sama sekali. Suara di istana dengan muram berkata, "HMPH." Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. "Kamu boleh pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Kening Feng Yushan dipenuhi keringat saat dia cepat-cepat pergi. "Ziwu, pergi bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang tertutup kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, "Mati atau hidup?" Suara dari istana menjawab, "Apapun yang kamu suka." "Oke." Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu, lampu merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana terkejut. Dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah waktu yang lama, dengusan lembut datang dari istana. "Lupakan saja, kamu tidak harus pergi, kita akan menunggu 10 tahun untuknya." Ziwu mengangkat bahu dan menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya sekarang semuanya putih. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, apa jenis latar belakang yang dimiliki Cheng Niu baginya untuk mengganggu 3 kali? Pada saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah.
Dia membuang perangkap binatang dan katak guntur mendarat di samping dengan bunyi gedebuk. Luka kodok guntur sudah sembuh, dan tatapannya terhadap Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena luka-luka dari sebelumnya. Wang Lin berbisik, "Kodok guntur, aku akan mengambil perangkap binatang buas. Jika kamu ingin tinggal, ikuti aku. Jika tidak, maka kamu dapat pergi, oke?" Kodok guntur mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segel itu mendarat di perangkap binatang. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi sebelum Wang Lin. Simbol membentuk cincin dengan yang terbesar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengah adalah perangkap binatang. "Lepaskan!" Wang Lin berteriak. Tiba-tiba, simbol mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang buas. Itu bergerak melalui simbol-simbol seperti sedang melarikan diri dan memasuki katak guntur. Kodok guntur mengeluarkan raungan dan matanya berbinar. Simbol-simbol itu tidak hilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat katak guntur. Sebaliknya, dia melihat kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk kereta itu. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata bisa dilihat di dalam kabut. Raungan memekakan telinga datang dari kereta dan roh binatang dari kereta muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara ketiga kereta itu. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tetapi sekarang setelah dilepaskan, ia terkunci pada Wang Lin. Kepalanya memiliki 3 tanduk, tubuh seekor lembu, dan ekor naga. Bahkan ada wajah di ekornya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah pada perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk roh binatang dari kereta. Simbol-simbol dari perangkap binatang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang. Roh binatang mengeluarkan banyak raungan ketika mencoba untuk berjuang, tetapi rantai hitam keluar kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol mendarat di tubuh binatang itu dan melepaskan cahaya keemasan. Raungan dari binatang itu menjadi lebih ganas. Beberapa rantai putus, tetapi lebih banyak rantai muncul untuk menjaga binatang itu tetap terkunci. Pada akhirnya, semua simbol mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi berjuang, tetapi matanya bahkan lebih ganas. Mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik, "Kembali." Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna-warna simbol berubah dari emas ke hitam saat terbang ke perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke perangkap binatang, binatang buas baru muncul di gelang. Binatang ini terlihat persis sama dengan roh binatang dari kereta perang. Pada saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menampar tasnya memegang dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekitarnya. Perangkap binatang dengan cepat terbang ke arahnya dan melilit pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari yang dia alami dengan katak guntur tiba-tiba mulai mengkonsumsi energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dan masuk ke perangkap binatang. Proses ini berlangsung 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh kualitas atas hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit khawatir. Ketika dia melihat perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapnya cukup kuat untuk menggunakan batu roh berkualitas tinggi. "Kereta perang God Slaying, aku harus mencari waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu." Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyingkirkan 7 batu roh kualitas tinggi tetapi menyimpannya. Dari apa yang dia ketahui tentang perangkap binatang buas, kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setelah setiap kali digunakan. Akan lebih baik untuk menjaga batu roh pada dirinya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang buas, kemudian dia berdiri dan melihat kodok guntur. Selama 3 hari ini, katak guntur tidak bergerak sama sekali. Itu telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, kodok guntur mengangkat Wang Lin dengan kepalanya, jadi Wang Lin sekarang naik di punggungnya. Wang Lin tersenyum. "Apakah kamu ingin mengikuti aku?" Perut kodok guntur meluas dan mengeluarkan raungan sebagai balasan. "Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memperlakukan kamu sama seperti binatang buas." Dia menampar tasnya memegang dan binatang buas keluar. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat nyamuk itu. Tampaknya sudah tumbuh. Tubuhnya sekarang seukuran bukit kecil. TN catatan, Suzaku adalah jenis burung, jadi gunung yang berbentuk seperti burung benar-benar mengatakan, itu berbentuk seperti Suzaku, sedikit rumit kemudian karena orang yang merupakan kultivator terkuat di planet ini memiliki gelar, Suzaku. Ini adalah probiscus raksasa yang tampak sangat mengancam. Binatang buas itu sangat waspada terhadap katak guntur, jadi ia terus mengeluarkan bunyi.
Kodok guntur melihat ke arah nyamuk itu dengan ekspresi memprovokasi. Dan melompat dari katak guntur. Dia mengabaikan dua binatang buas yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia menggenggam tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Senior, junior diminta oleh senior Yoi akan menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya, jadi aku ingin meminta senior untuk meminjamkan aku pedang surgawi." Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke pagoda. Di lantai paling atas, Wang Lin melihat mayat wanita berjubah putih. Mayat wanita itu terbaring di ranjang giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada dua pedang surgawi, satu besar dan kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat dua pedang surgawi, Wang Lin mulai merenung. Tatapannya mengunci ke pedang yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Wang Lin merasa seperti pedang besar ini terlihat akrab ketika pertama kali melihatnya. Namun, itu terlalu berbahaya untuk dipikirkan saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Lim Wan sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang dia melihatnya setelah semuanya selesai, perasaan keakraban bahkan lebih kuat. Aku pasti telah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya, Wang Lin merenungkan untuk waktu yang lama sebelum meraih pedang. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia memegang pedang surgawi besar di tangannya. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang tetapi tanda persegi panjang. Tanda tangan? Wang Lin kaget dan mulai merenung. Setelah waktu yang lama, matanya menyala dan dia berteriak, "Kekayaan! Itu kekayaan!" Ketika Wang Lin berada di Sekte Hengyu, dia diberi tanda dari tuannya untuk memilih pedang terbang. Yang dia pilih adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Hengyu, kekayaan. Wang Lin berjalan menuruni pagoda yang penuh dengan kebingungan. Dia berdiri di luar pagoda menatap pedang besar. Kenangan dari lebih dari 400 tahun yang lalu dimainkan dalam benaknya. Memikirkan kembali saat dia pertama kali melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang seluruh tubuh emas. Namun, itu tidak bersinar karena kualitas pedang, itu karena lapisan emas yang melapisi permukaan. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Apa yang ada di bawah emas adalah jenis besi yang paling umum. Sambil memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat dua permata raksasa di gagang kekayaan. Namun, kedua permata itu tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Mereka hanya ada di sana untuk dilihat. Bahkan jumbai kekayaan dibuat dari keping emas. Kekayaan menghilang dalam kehampaan ketika tas pegang Wang Lin hancur. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan ingat kekayaan. Namun, melihat itu sekarang, selain dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tapi itu tidak masuk akal juga. Yang senior dari Zhao pasti hanya seorang kultivator Naschen Soul. Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang disembunyikan sampai wanita berjubah putih memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Dia mulai mengingat kehidupan senior yang direkam pada tanda di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Sekte Hengyu tetapi mampu menyelamatkan Sekte Hengyu dari bencana sekali. Kemudian dia meninggal dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna bisa menyelamatkan Hengyu Sekte. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi memikirkannya sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi menatap pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika aku ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, aku membutuhkan jiwa pedang untuk itu. Berpikir tentang ini, Wang Lin menampar tasnya memegang. Keluar, Suli Guo. Pilar asap kelabu keluar dari tas dan berubah menjadi Suli Guo. Setelah keluar, dia memukuli dadanya. Dia memiliki pandangan yang sangat bersemangat di matanya. Suli Guo meraung beberapa kali. Aku akhirnya keluar, haha. Pada saat ini, katak guntur dan binatang buas yang saling menatap berbalik dan menatap Suli Guo. Suli Guo dengan cepat menjadi sunyi ketika dia melihat dua binatang buas. Tangan kanan Wang Lin meraih dan meraih Suli Guo. Suli Guo menjerit ketika Wang Lin melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna emas di atasnya redup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjuk alisnya. Jiwa pengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Warna pedang kembali gelap. Segera, itu menjadi hitam. Wang Lin menekankan tangan kanannya ke pedang. Setelah merenung sebentar, dia bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan bagian dari kekuatan pedang. Jika aku menggunakan Soul Devourer, maka aku harus bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sedihnya, aku tidak punya cukup waktu, tetapi aku harus menangkap penjahat jiwa di masa depan. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan pedang itu. Dia kemudian menyentuh pagoda, menyebabkannya segera menyusut. Dia menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menarik napas, menyingkirkan kodok guntur dan binatang buas, dan kemudian menghilang. Di rumah tua Yo di desa Bunga Aprikot, seorang wanita sedang memandangi bayi perempuan dengan tatapan lembut.
Ruer, ayahmu pergi membawakanmu beberapa ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Aku tidak tahu apa yang salah dengan anak ini karena tubuhnya sangat lemah. Wanita itu menggendong bayi sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Napas bayi perempuan itu stabil. Sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bahwa bayi itu benar-benar tertidur, wanita itu meletakkan bayi itu dan mencium dahinya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sama seperti wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar ketika dia menyentuh bayi itu dengan lembut dan berbisik, "Wan Er. Aku lupa hari, bulan, dan tahun apa kita bertemu di luar laut setan, tapi aku ingat senyummu namun ekspresi sedih ke arahku." Bulu mata bayi perempuan itu gemetar ketika matanya yang jernih terbuka dan diam-diam menatap Wang Lin. Karena Naschen Soul-nya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menyimpan semua ingatannya. Meskipun dia tidak bisa mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaannya adalah sesuatu yang selamanya terukir dalam dirinya. Tatapan bayi perempuan terhadap Wang Lin tidak lagi jelas tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan dia tidak melihat air mata yang jatuh dari mata. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. "Kamu memberi aku satu tetes air mata dan aku bisa melihat segala yang ada di hatimu." Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, tetapi dia masih memegangi tatapannya. "Aku akan menjemputmu," Wang Lin berbisik pelan sebelum pergi. Saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di ruangan lain dengan cepat masuk ke ruangan, mengambil bayi perempuan itu, dan mulai menghiburnya. Taiyan duduk bersila di gua sementara dia menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa dengan kultivasi pintu tertutup selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan kepadanya untuk beralih, tetapi dia menolak tawaran itu. Setelah Taiyan memasuki dunia kultivasi, dia tidak mengalami hal seperti apa yang dia alami di tahun lalu ini. Dia memiliki perasaan ilahinya yang tersebar di seluruh desa setiap hari. Dia tahu setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Bahkan, Taiyan baru-baru ini berhenti berkultivasi dan telah muncul sendiri di dunia fana. Wang Lin berjalan ke gua. Ketika dia melihat Taiyan, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Taiyan cepat berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, "Tidak buruk dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga ini dan kamu dapat mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ingatlah bahwa kamu harus mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul terlebih dahulu." Taiyan kaget. Dia cepat-cepat mengangguk. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengambil waktu ukiran domain. Dia berkata, "Aku memberikan ini kepada kamu. Pelajari dengan baik." Taiyan diam-diam menatap ukiran kayu. Wang Lin duduk di atas binatang buas dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini, di dalam laut setan, ada sesuatu yang bergerak di dalam Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno. Lautan darah tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar hilang, hanya Teasen yang duduk di atasnya yang tersisa. Ada kurang dari 100 kultivator di dalam lautan darah. Masing-masing dari mereka memiliki serpihan merah di dahi mereka. Mereka semua diam-diam berkultivasi. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang akrab dengan Wang Lin, seperti Kaisar kuno. Masing-masing dari mereka melepaskan aura setan yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Teasen duduk seorang pria dengan rambut merah panjang. Kepalanya menunduk. Di tanah di bawahnya ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diukir oleh kuku-kukunya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang-ulang. Wang Lin. Pria berambut merah ini adalah Teasen, orang yang mendapatkan warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian terlihat. Wang Lin, umurnya. Makam abadi adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Sangat tenang di dalam pegunungan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan semacam ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan adalah lubang raksasa. Kelompok 6 orang tuahu yang terdiri dari 6 orang duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubang, mereka terlihat sangat tidak penting. Orang tuahu duduk bersila. Dia sudah menunggu di sini selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak menemukan bahaya di sepanjang jalan, ada sesuatu yang membuat kulitnya merangkak selama perjalanan. Sebagai seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan semacam ini akan terjadi tanpa alasan. Sekarang dia sudah dekat lubang, perasaan itu bahkan lebih kuat. Orang tuahu berpikir, menambahkan sesama kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia dapat memperoleh hal yang dia cari dan kemudian dia pergi. Inilah sebabnya dia bersedia datang ke sini. Namun, orang tua mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap ketika dia melihat lubang di depannya. Orang tua menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya.
Zixin, apakah kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berbisik, aku ingat dengan jelas bahwa ketika ayahku membawaku ke sana, aku melihat layu pohon reinkarnasi. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat, jadi kami pergi. Orang tua Hu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Itu harus aman selama mereka tidak pergi ke lantai 4. Juga, pohon reinkarnasi telah layu, jadi mungkin tidak akan ada orang liar yang menjaganya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tentang semua hal ini secara terperinci. Orang tua Hu berbalik dan menghadapi lubang itu. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seekor binatang sebesar bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di belakang binatang itu ada seorang pria muda berkulit putih. Orang ini adalah Wang Lin. Orang tua Hu mengungkapkan ekspresi bahagia ketika dia berkata, sejak saudara Wang datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil. Wang Lin melompat turun nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, aku membuat semua orang menunggu. Aku menemui beberapa masalah kecil di sepanjang jalan. Oh, benarkah? Mata orang tua Hu menjadi fokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan kepala ke tanah. Kepala ini memiliki kulit yang sangat gelap, seperti ditutupi tanah. Mata dipenuhi amarah dan ada tato seperti anggur di wajahnya. Savage. Ekspresi orang tua Hu berubah. Wang Lin berkata, aku menemukan orang ini mengikuti aku setelah aku memasuki makam immortal. Dia berusaha menyergapku. Orang tua Hu melangkah maju dan menunjuk alis kepala. Tato di kepala mulai perlahan-lahan berkumpul di dahinya sampai membentuk gambar setengah daun. Wajah orang tua Hu suram ketika dia berkata, dia bukan orang biadab tetapi seorang kultivator yang disempurnakan oleh orang-orang liar. Oh. Wang Lin menatap kepala. Suluo ragu-ragu sebelum bertanya, leluhur, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah itu daun? Bukan hanya dia, tetapi semua orang kecuali wanita berkerudung putih itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Ekspresi orang tua Hu serius ketika dia menunjuk ke arah daun di dahi kepala dan berkata, aku belum pernah melihat orang buas yang nyata sebelumnya, tetapi aku telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi orang buas yang nyata. Sisanya dibentuk oleh para pemulia penyulingan. Namun, bahkan orang liar semacam ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya mulai muncul di lantai 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati semua orang ketika mereka melihat kepala di tanah. Orang tua Hu ragu-ragu sebentar sebelum matanya menyala dan dia berkata, Brother Wang, kita harus mengambil risiko untuk menjadi kaya. Mari kita turun. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Orang tua Hu melompat ke dalam lubang pertama, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian semua orang lain. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan seperti anggur tumbuh di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah daerah yang seperti biasa, tetapi tanahnya hitam, langit hitam, dan sekitarnya benar-benar sunyi. Meskipun sangat redup di sini, itu tidak menghalangi penglihatan seorang petani di semua. Wang Lin berjongkok dan meraih segenggam tanah. Kotoran di sini sangat keras, seperti logam. Orang tua Hu berkata, lantai pertama biasanya aman, tetapi karena ada orang liar di luar, kita harus berhati-hati di sini. Wang Lin menyebar akal ilahi. Tempat ini sangat besar, sehingga akal ilahinya tidak dapat menutupi semuanya. Orang tua Hu dan Zixin berbicara sedikit untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya adalah ke timur sebelum mereka semua menuju ke timur. Di sepanjang jalan, Qiu Siping dan rekannya terbang berdekatan dan terus-menerus berjaga-jaga. Hanya Wang Lin, orang tua Hu, dan pria tua berjubah hitam itu masih tenang. Adapun wanita berkerudung putih, dia sudah linglung sejak dia tiba di sini, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Ketujuh dari mereka terbang sebentar sebelum mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia melihat sesuatu di belakang mereka. Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Ketika cahaya itu dekat, itu menghilang dan berubah menjadi biadab dengan rambut hitam. Dia mengenakan kulit binatang buas. Ada beberapa tanda garis hitam di lengan dan kaki orang biadab. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Suluo. Ekspresi Suluo berubah. Dia membuka mulutnya dan memancarkan sinar cahaya. Ada pedang terbang di dalam sinar cahaya itu dan menerjang ke arah orang biadab. Orang biadab membuat gerakan aneh dan menghindari pedang saat tangannya menggesek ke bawah. Suluo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, mengungkapkan sesuatu yang mengkilap di bawahnya. Dia mengenakan baju besi di bawah pakaian. Setelah menyelesaikan serangan, orang biadab dengan cepat mundur. Orang tua Hu mendengus, tetap di sini. Dia tidak bergerak tetapi mengulurkan tangan dengan tangan kanannya. Orang buas mengeluarkan raungan aneh ketika tanda di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari bekas luka dan memasuki tubuhnya, lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya dan kemudian sebuah pukulan dilempar keluar. Orang tua Hu ekspresi tetap tenang, tetapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tangan dan tangan kanan orang biadab itu hancur menjadi bubur berdarah.
Orang buas mengeluarkan jeritan sengsara dan dengan cepat mundur. Jari tangan kanan pria tuahu menunjuk pada orang biadab dan menembakkan energi spiritual. Energi spiritual mendarat di dada orang biadab, menyebabkan orang biadab itu jatuh. Orang tuahu maju dan menunjuk ke dahi orang biadab itu. Tanda pada tubuh orang biadab berkumpul di dahinya dan daun lengkap muncul. Orang tuahu berkata, sepertinya beberapa perubahan yang kita tidak tahu telah terjadi di dalam makam abadi ini. Orang liar satu daun ini tidak muncul sampai lantai 2 sebelumnya. Suluo menyentuh dadanya dan mengungkapkan sedikit rasa takut. Untuk bisa menghindari pedang terbang, buas ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, orang biadab akan merobek dadanya terbuka. 3 hari kemudian, ketujuh dari mereka tiba di pintu masuk ke lantai 2. Sepanjang jalan, mereka telah menemukan total 9 orang biadab. Orang-orang liar ini muncul dari udara yang tipis. Bahkan dengan indera ilahi mereka tersebar, tidak mungkin untuk memperhatikan mereka sampai mereka muncul. Dari 9 orang biadab, mereka semua adalah satu orang biadab daun selain yang terakhir. Tebuas terakhir muncul di dekat pintu masuk ke lantai 2. Orang buas ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya, yang ditutupi tato. Tato ini tampak seperti tanda untuk Wang Lin. Setelah membunuh orang biadab ini, Wang Lin menemukan 2 daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti yang dimiliki kultivator formasi inti tahap akhir. Lantai kedua makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama, masih sangat gelap di sini. Namun, ada aura yang akan membuat orang merasa sangat jengkel. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi memiliki efek besar pada Suluo dan teman-temannya. Wang Lin sangat bingung mengapa orang tuahu membawa Suluo dan wanita di sini. Mereka hanya pada tahap formasi inti, sehingga kesalahan bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak bertanya banyak tentang ini. Dengan kepribadiannya, kecuali cukup mudah untuk membantu, dia tidak akan melakukan apapun yang berisiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka kadang-kadang melihat tulang binatang dan bahkan beberapa mayat binatang yang membusuk. Mereka semua sangat berbeda dari yang ada di Laut Setan. Wang Lin tidak mengenali mereka. Hanya ketika mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul 100 kaki dari mereka. Cahaya tidak berusaha mendekat tetapi berubah menjadi biadab. Biadab ini terlihat sangat berbeda dari yang ada di lantai pertama. Lebih dari seperempat tubuhnya ditutupi tato hitam, bunga-bunga. Matanya juga tidak merah tetapi sangat jernih. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Orang buas ini tidak sama dengan yang ada di lantai pertama. Yang dari lantai pertama, bahkan yang 2 daun, semuanya memiliki mata merah dan benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka tahu perbedaan dalam kekuatan. Namun, orang ini tidak mendekat tetapi dengan murah memandang mereka dari jarak 100 kaki. Dia mengambil beberapa pandangan ekstra pada wanita berkerudung putih. Wanita berkerudung putih tiba-tiba berkata, "Savage. Orang biadab yang nyata." Tanda di tubuhnya sudah mencapai tingkat 3 daun, yang sama dengan kultivator Naschen Soul.